guys, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membahas film horor bioskop yang berjudul Pengabdi Setan. Nah, tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung saja ya ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang perempuan bernama Rini. Karena keadaan keluarganya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, jadi hari itu dia menemui seorang produser lagu untuk meminta royalti lagu-lagu milik ibunya yang bernama Mawarni. Karena Mawarni dulunya adalah seorang penyanyi terkenal, sampai akhirnya Marwani mengalami sakit yang cukup lama dan hanya bisa membunyikan lonceng sebagai satu-satunya alat komunikasi jika ia membutuhkan sesuatu. Balik lagi ke cerita. Sang produser mengatakan bahwa lagu-lagu ibunya sudah redup dan tentunya sudah tidak ada lagi royalti. Sesampainya di rumah, di sana terlihat nenek dan kedua adiknya bernama Bondi dan si bungsu Ian yang bisu. Kalau udah jalan, nggak boleh diulang, nggak boleh curang. Lalu Rini menemui ayahnya dan mereka lalu berdebat tentang masalah keuangan. Rini menyarankan agar rumah itu dijual saja, tapi ayahnya mengatakan bahwa rumah itu rumah neneknya, bukan rumah mereka. Pada malam hari, terlihat ayahnya sedang menunggu seseorang. Kemudian datanglah anak keduanya yang bernama Tony. Lalu ayahnya memarahinya karena pulang larut malam, dan Tony pun menjelaskan bahwa dia sudah menjual motor kesayangannya demi membantu kebutuhan keluarganya. Singkat cerita, malam itu ketika Rini sudah tertidur, tiba-tiba mendengar suara lonceng ibunya. Rini pun beranjak dan naik ke atas untuk memeriksanya. Saat di dalam kamar ibunya, Rini melihat ibunya sedang berdiri menghadap jendela. Ibu sudah bisa bangun. Tapi saat Rini menyentuhnya, tiba-tiba Rini mendengar suara lonceng yang ternyata ibunya masih berada di ranjangnya. Rini pun terbangun dari tidurnya, yang ternyata itu adalah mimpi. Namun, di saat yang bersamaan lonceng itu berbunyi. Rini pun langsung memeriksanya. Kejadian ini mirip seperti di dalam mimpinya. Saat di dalam kamar pun, Rini melihat ibunya sedang berdiri menghadap jendela. Saat disentuh, ibunya langsung jatuh begitu saja. Lalu Rini pun memanggil ayahnya, dan ternyata ibunya sudah menghembuskan napas terakhirnya. Saat di pemakaman Mawarni, ayah Rini mengucapkan terima kasih kepada ustadz dan warga yang sudah membantu pemakaman istrinya. Dan di belakang Rini bertemu dengan pemuda bernama Hendra yang merupakan anak ustadz yang tadi. La ilaha illallah, la ilaha. Pada malam harinya pun terlihat sang ustadz dan para warga mengadakan tahlilan untuk Mawarni. Singkat cerita, ayah mereka meminta izin untuk pergi ke kota untuk mencari uang demi kelangsungan hidup mereka. Telepon rumah nggak ada, sudah diputus. Semenjak kepergian Marwani, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Malam itu, Tony sedang mendengarkan radio di dalam kamarnya. Wah, akan tetap menolong di sini dan sini. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara lonceng ibunya. Dia pun langsung pergi ke kamar ibunya yang berhadapan langsung dengan kamarnya. Ketika dibuka,
Teror tak hanya sampai di situ. Terlihat Ian yang sedang pipis, lalu disusul oleh kakaknya Bondi. Ketika ingin kembali ke kamarnya, Ian yang penakut bilang kepada kakaknya kalau dia takut melihat foto ibunya yang berada dekat dengan kamarnya. Lalu Bondi pun mengambil sebuah kain yang ada di sekitar situ bermaksud untuk menutupinya. Tapi tiba-tiba singkat cerita, teror semakin menjadi. Neneknya pun ditemukan meninggal di dalam sumur oleh Bondi. Sesudah kejadian itu, Bondi pun menjadi demam karena syok. Lalu Rini menyimpan kursi roda ke dalam kamar neneknya. Dan di sana dia melihat sebuah surat milik neneknya yang ingin dikirimkan kepada seseorang. Rini pun bergegas keluar. Dan dengan ditemani Hendra, Rini akhirnya sampai ke sebuah rumah susun. Di sana dia langsung memberikan surat itu kepada seorang pria bernama Budiman, yang merupakan seorang penulis sekaligus sahabat neneknya dulu. Lalu Budiman mengajak mereka masuk, dan di sana dia menceritakan bahwa dulu neneknya tidak setuju anaknya menikah dengan Mawarni, karena Mawarni seorang seniman dan tidak bisa mempunyai anak. Jadi neneknya mencurigai bahwa Mawarni bisa mempunyai anak karena dia mengikuti sekte pemuja setan dan dia bukan penyembah Tuhan. Berdoa kepada siapa? Iblis. Tak lupa Budiman pun memberikan sebuah buku tulisannya kepada Rini. Dan Hendra memberikan nomor HP-nya kepada Budiman sebelum mereka pamit pulang. Di rumah terlihat Bondi sedikit berbeda. Semenjak sakit, dia menjadi lebih pendiam dan sering memperhatikan adiknya Ian. Kemudian pada malam harinya, Ian dihantui oleh arwah neneknya yang berpura-pura bermain petak umpet. Beruntung, paginya Ian ditemukan masih dalam keadaan sehat. Lalu, Tony menunjukkan sebuah buku yang dibawa Rini, pemberian dari Budiman yang ternyata berisi tentang pemuja setan. Lalu, Tony menjelaskan di dalam buku itu tertulis bahwa anak terakhir akan diambil oleh sekte pemuja setan saat anak itu berumur 7 tahun. Namun, adik bungsu mereka, yaitu Ian, masih 3 hari lagi menuju umur 7 tahun. Tapi Rini tidak percaya dengan hal-hal tahayul seperti itu. Kebanyakan baca beginian bisa jadi sinting. Sampai akhirnya Rini mengalami sendiri gangguan tersebut. Jadi dia langsung memanggil Ustadz untuk memeriksa rumahnya. Dan sang ustadz pun menyuruh mereka agar tidak lupa melaksanakan sholat. Pada malam harinya pun Rini langsung sholat. Tapi tiba-tiba akhirnya Rini beserta adik-adiknya segera bergegas pergi ke rumah sang ustadz untuk tinggal sementara waktu. Pagi harinya, ketika mereka sedang berbincang masalah teror, tiba-tiba Hendra dihubungi oleh Budiman untuk memintanya datang ke sana. Sesampainya di sana, Budiman memberikan sebuah surat dan meminta kepada Hendra untuk segera menyampaikannya kepada Rini. Hendra pun langsung pulang, tapi di tengah perjalanan tiba-tiba terlihat ada yang menghalanginya. Dia pun akhirnya tewas kecelakaan. Lalu jenazahnya diantar oleh warga, dan Rini tanpa sengaja melihat surat yang terjatuh dari saku pakaiannya Hendra. Pada malam harinya, Rini dihantui oleh arwahnya Hendra.
Di sana pun sang ustadz melihatnya, tapi dia memilih untuk diam karena sang anak telah meninggal akibat ikut campur masalah Rini dan keluarganya. Untungnya, di saat yang bersamaan, tiba-tiba ayah mereka datang untuk membawa mereka pulang. Sesampainya di rumah, ayahnya sangat sedih ketika tahu kalau nenek mereka sudah meninggal akibat masuk ke dalam sumur. Dan saat Rini ingin menanyakan masalah ibunya kepada ayahnya, tiba-tiba Ian yang sedang pipis ditarik oleh arwah neneknya ke dalam sumur. Dan ayahnya pun segera bergegas menyelamatkan anaknya itu. Lalu tiba-tiba, kejadian janggal pun terjadi lagi. Di luar rumah mereka terlihat banyak orang-orang pengabdi setan. Sedangkan di dalam rumah, Tony, Rini, dan bapaknya terkunci di suatu ruangan akibat ulah nenek mereka. Dan di ruang tamu hanya tersisa Bondi dan Ian yang ingin ditarik oleh nenek mereka. Untungnya, Bondi yang awalnya takut akhirnya berhasil menyelamatkan Ian dan menggagalkan rencana neneknya. Bondi, iya. Lalu, para pengabdi setan pun pergi. Keesokan harinya, Rini dan keluarganya terlihat sedang berkemas karena mereka berencana akan pindah ke kota. Tapi anehnya, mobil yang mereka tunggu tak kunjung datang, sampai malam pun tiba. Rini yang hendak tertidur tiba-tiba teringat dengan surat Budiman. Lalu dia pun mengambil dan membacanya. Lalu Rini memberitahu kepada Tony. Di surat itu tertulis bahwa anak terakhir dari anggota sekte pemuja setan adalah titisan dari anak iblis. Yang berarti Ian bukanlah anak biasa, jadi harus bersatu kembali sesuai dengan kelompoknya. Tiba-tiba dari luar mereka mendengar suara lonceng. Di sisi lain, ayah mereka yang sedang tidur tiba-tiba diganggu oleh hantu ibunya. Lalu ayahnya pun segera pergi menemui anak-anaknya. Yang mana? Di sana terlihat Ian dijemput oleh ibunya dan para hantu. Ian? Dan tanpa diduga, para hantu itu masuk ke dalam rumah, sehingga Rini dan keluarganya pun lari ketakutan. Di saat para hantu semakin banyak dan ingin mengepung mereka, tiba-tiba arwah neneknya datang dan menahan pintu agar hantu-hantu tidak masuk. Tak lama kemudian, tiba-tiba Budiman datang dan langsung menyelamatkan mereka. Ian, dia bukan anak kamu. Nah, itu dia review dari film Pengabdi Setan. Semoga bisa diambil pelajarannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Kita harus memastikan mereka tidak akan pindah.